Balik lagi di aku sharing. Hari ini aku mau ngebahas waktu Tuhan yang terbaik. Dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi aku mau cerita nih guys. Baru-baru ini aku tuh baru aja ngalamin pengalaman waktu Tuhan yang terbaik. Jadi kalian tahu kan aku terpanggil untuk bersharing seperti ini udah lama, dan aku baru ngelakuin ini mulai dari Januari, yang aku rasa ini waktunya aku gak bisa tunda lagi. Nah, aku ngerasa setelah beberapa kali aku sharing, aku bikin video, aku ngerasa aku gak mau gini-gini aja, aku pengen lebih profesional. Aku takutnya ketika aku bercerita itu susah didapat, susah ditangkep ayat apa, firman apa yang mau disampaikan. Jadi aku mikir, Tuhan, aku pengen lebih profesional nih gitu ya. Aku pengen supaya apa yang aku bawain juga teman-teman yang denger tuh nangkep gitu maknanya apa. So, ini luar biasa sih. Jadi aku kenal satu orang temen aku, namanya Marshall. Aku kenal dia tuh udah lama. Jadi temen aku kayak udah bertahun-tahun yang lalu, sebelum aku kayak takut dan segera mau jalanin panggilan ini kan, baru kayak di beberapa bulan ini kayak udah gak ada waktu nih, udah gak ada waktu gitu kan. Jadi beberapa tahun yang lalu, banyak tahun yang lalu lah, aku gak tahu berapa tahun, mungkin bisa 5 tahun yang lalu, aku udah kenal sama Marshall ini. Temen aku kenalin, nih dia hebat lah, pokoknya hamba Tuhan yang aku lihat dia tulus, dia setia dengan pekerjaannya. Followernya di Instagram membagikan firman Tuhan itu juga banyak, dan dia seorang pendoa yang setia lah. Pokoknya dia orang yang setia, dan aku ngelihat dia tulus untuk ngelakuin itu gitu. Aku kenal, ya udah gitu kan, udah gitu aja. Terus beberapa tahun kemudian ketika pandemi, aku masuk sebuah komunitas Kristen. Aku ketemu lagi nih, ada dia, komunitas Kristen yang isinya tuh orang-orang yang bergerak di bidang entertain. Aku ketemu ada dia lagi. Nah, kita di masa-masa itu, aku sering Zoom sebagai pendoa juga. Jadi mendoakan orang-orang yang ingin didoakan. Salah satunya pemimpinnya adalah si Marshall ini. Jadi ya dari situ mulai agak dekat, dari yang tadinya oke ketemu sekali udah gitu, akhirnya dari situ agak dekat karena udah kenal ya kan, kita sering zoom bareng-bareng sama yang lain. Nah, setelah selesai pandemi, ada satu teman aku ulang tahun. Temen yang ulang tahun ini ngundang makan-makan. Ada Marshall duduknya di sebelah suami aku. Mereka ngobrol-ngobrol, terus dia sempat cerita tentang kalau misalnya mau belajar untuk berkhotbah, bisa, kalau emang serius bisa belajar sama dia gitu. Saat itu aku belum bikin khotbah kayak gini, belum ngejalanin juga. Cuman di saat itu emang aku udah ngerasa panggilan Tuhan itu jelas banget gitu, aku harus ngapain. Jadi mungkin itu tahun lalu ya. Terus ya udah lewat gitu aja gitu. Terus sebelum pas Januari kan aku mau mulai nih, udah saatnya. Aku kontak dia gitu kan, pengen ketemu. Tujuannya ya pengen ngomong tentang panggilan Tuhan, sama mau untuk belajar gimana caranya untuk sharing berkhotbah dengan rapi, benar gitu. Ternyata Marshall ini sibuk, ada pindahan juga, dia mau pindah ke kota lain gitu kan. Dan mundur setelah 1 bulan. Nah sekarang di bulan Februari, aku udah bikin beberapa. Di bulan Januari berarti ada beberapa video yang udah aku bikin kan, tanpa secara otodidak, tanpa tata cara untuk berkhotbah, bersharing. Jadi lebih ke sharing sih, kayak cerita aja apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan taruh di hati aku cerita aja gitu, betapa baiknya Tuhan. Dan kemarin ini tiba-tiba dia kontak, Kak aku ada waktu gitu kan. Dia ada waktu, akhirnya kita ketemu. Terus ketemu, belajar nih. Wah gila sih dia. Aku seneng sih, maksudnya aku ketemu orang yang begitu
totalitas. Dia datang ketemu aku, dia bawa laptop, dia bawa buku-buku yang direkomendasikan untuk belajar. Jadi kalau emang mau serius tuh ada satu buku yang isinya penjelasan lebih dalam tentang Alkitab gitu. Dia rekomendasiin itu, terus dia ajarin juga tata cara untuk sharing, tata cara untuk berkhotbah, dan ternyata khotbah itu ada beberapa tipe. Dan karena aku udah bikin beberapa video sebelumnya, jadi aku tinggal kasih lihat aku tuh tipe yang mana gitu. Coba bayangin deh, kalau aku datang ke temu Marshall dan aku belum pernah bikin sharing khotbah gitu ya, belum pernah bikin sharing video seperti ini, nggak ketahuan tuh aku tipe pembicara yang seperti apa gitu. Dan karena udah ada contohnya dari beberapa tipe, aku udah tahu nih aku tipe yang seperti apa gitu. Dan tinggal fokus untuk mempelajari cara pembicara dengan tipe seperti itu gitu kan. Gila, ngeri banget ya, waktu Tuhan yang terbaik. Memang kayak imagine lah kalau ketemu waktu itu belum bikin apa-apa, ya udah itu kayak cuman buang waktu. Mungkin aku tertekan dengan tata cara yang ada karena kan dia belajar teologi ya. Aku bener-bener bicara gini otodidak gitu dengan apa yang aku dapat dari masa teduh, dari sehari-hari Tuhan dalam hidup aku gitu. Aku orang awam guys. Yang cuman pernah ngerasain kebaikan Tuhan yang terus menerus. Dan aku sharing ke kalian gitu. Nah tapi kan gak mau ya, maksudnya kalau aku bisa bikin kue, kalau aku bisa bikin pekerjaan lain dengan perfect gitu, kenapa aku bikin sharing? Aku cuman luangin waktu sebentar dan gak sungguh-sungguh, cuman sekedar cerita. Aku pengen aku bisa profesional juga dalam bercerita tentang kebaikan Tuhan ini, dalam sharing ini. Jadi aku belajar, aku dapat banyak, ada step-stepnya, jadi lebih rapih gitu. Jadi apa yang disampaikan rapih, mungkin nanti kedepannya cara bicaranya lebih dalam tentang ayatnya juga akan aku bahas. Aku lagi nunggu bukunya juga nih guys, buku yang Alkitab yang lebih dalam itu ngejelasin latar belakangnya dan banyak deh pokoknya. Banyak, PR-nya banyak banget. Oke. Jadi aku cuman pengen bilang ke teman-teman semuanya, kalau Tuhan udah kasih visi, dia pasti akan kasih provisinya juga. Jadi dia bakal kasih cara untuk menyelesaikan visinya. Aku nggak imagine sih, maksudnya aku cuma ngelakuin step selangkah demi selangkah, terus waktu dimana aku membutuhkan orang yang menolong itu datang gitu di waktu yang tepat. Aku mau bacain ayatnya ya, ayat lengkapnya di Pengkhotbah 3. Sebentar. Aku bacain ayat lengkapnya di Pengkhotbah 3 ayat 1 nih sampai 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Segala hal yang kita alami, sakit hati, lelah, dan banyak luka-luka lainnya, itu memang semua ada waktunya. Tapi
aku kasih ayat lagi ya satu. Ayat ini juga yang selalu jadi patokan aku dan ini menguatkan. Nih, di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu momen yang kita lewati emang ada waktunya, tapi buat semua orang yang terpanggil dan mengikuti rencana Allah, semua itu bakal indah pada waktunya. Banyak cerita yang bakal aku bagiin ke depannya juga, dan itu mungkin bakal jadi pelajaran buat kita semua bahwa waktu-waktu yang luka, pedih, sakit, depresi, dan itu membawa kita pada pembelajaran, bahkan lebih kuat, bahkan bisa menjadi lebih bercahaya gitu ketika kita bisa ngelewatin itu dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Jadi percaya pada Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan itu akan baik pada akhirnya buat semua yang mencintai Tuhan dan menjalankan rencananya dan menjalankan apa yang ditaruh di dalam hati kamu untuk Tuhan kerjakan. So, semangat terus semuanya. God bless you. Dan mungkin kedepannya aku bakal lebih jarang mengupload video karena aku mau bikin lebih serius. Mungkin bakal seminggu sekali karena aku bakal mengulik dulu ayatnya. Mungkin akan lebih panjang lebih panjang untuk mengulik ayatnya juga gitu. So, be the best for everything you do. Do it for God.